kita lanjutkan lagi perbincangan soal reshuffle. Saya ke Kang Saan dulu. Jadi kalau dari Nasdem sendiri melihatnya jelang reshuffle ini apakah sebenarnya harusnya fokus aja ke kementerian baru yang akan dibentuk, juga penggabungan kementerian, atau sekalian tadi mengevaluasi beberapa nama? Apalagi tadi Bung Noel sudah menyebut sejumlah nama, ada 2 diantaranya dari Nasdem. Ya, pertama memang selain fokus untuk penggabungan Menteri Kemenristek ya dengan Menteri Pendidikan, juga nanti ada Kementerian Investasi, dan itu juga memang membutuhkan fokus dan konsentrasi. Menggabungkan 2 kementerian itu kan tidak gampang juga karena 2 nomenklatur yang berbeda. Nah, yang kedua tentu memang perlu juga di masa periode Pak Jokowi yang kedua ini memang benar-benar harus membutuhkan para menteri yang berkinerja baik, yang berkinerja maksimal. Jadi kalau toh memang reshuffle itu memang dipandang perlu, menurut saya itu hal yang biasa dan memang bisa dilakukan oleh Pak Jokowi. Tentu dengan tadi mempertimbangkan faktor kinerja dari masing-masing kementerian, dan tentu Pak Jokowi sekali lagi sudah memiliki itu semua. Pak Jokowi memiliki banyak catatan terkait dengan para kinerja menterinya. Pak Jokowi juga punya evaluasi terhadap para menterinya. Dan penting juga Pak Jokowi juga mendengarkan masukan-masukan dari publik. Apakah itu lewat para tokoh masyarakat maupun yang memang dijaring lewat berbagai survei. Dan tentu itu bisa menjadi pertimbangan. Walaupun misalnya dalam survei itu kan biasanya ada bias popularitas. Bias popularitas itu menteri yang populer cenderung di mata masyarakat itu mendapatkan perhatian yang plus minus baik lah ya. Tapi menteri yang sebenarnya jarang ke publik tapi memiliki kinerja yang memadai itu jarang terpotret publik sehingga popularitasnya kan kurang. Kang Saan, kalau tadi menteri-menteri yang dari Nasdem dianggap Nasdem sudah bagus atau belum kinerjanya? Ya, kalau dari sisi penilaian kami ya sebagai sesama kader Partai Nasdem, dan kami juga sering berdiskusi dengan Pak Mentan, juga dengan Pak Joni G. Plate misalnya, terkait misalnya bulan puasa ini, kepastian bahwa stok pangan yang disampaikan oleh Kementan itu sangat memadai sampai menjelang Lebaran, kan terbukti juga menjelang Lebaran, menjelang puasa, dan sekarang hari pertama puasa di tengah pandemi COVID-19, tidak ada keluhan dan tidak ada persoalan terkait dengan kesediaan bahan-bahan pangan ya. Apakah itu yang primer maupun sekunder, dan juga harga relatif juga terkendali, tidak ada persoalan apapun terhadap berbagai hasil pangan. Yang kedua, di tengah pandemi misalnya kinerja Menteri Kominfo Pak Joni Plate juga mampu memberikan bersinergi, berupaya untuk terus mensosialisasikan penanganan COVID dengan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, setransparan mungkin kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga sangat paham terkait dengan soal kondisi pandemi, terkait dengan kondisi COVID-19, dan itu juga terlihat dari pelan-pelan tingkat seiring dengan adanya vaksin, misalnya tingkat kepatuhan masyarakat dan sebagainya, tingkat kesadaran masyarakat terkait dengan COVID-19. Tapi semua itu sekali lagi kami serahkan sepenuhnya masa depan menteri-menteri dari kader kami itu kepada Pak Jokowi, tangan Presiden. Apakah menurut Presiden kinerjanya baik atau misalnya tidak baik, itu kan Presiden yang punya penilaian, dan sekaligus juga itu hak prerogatif Presiden. Yang pegang rapornya ini Pak Jokowi. Walaupun kami tentu secara subjektif punya penilaian lain terhadap kinerja para menteri kami yang dalam pemahaman kami dan juga sepengetahuan kami dari berbagai informasi dan dialog yang kami lakukan, mereka sudah bekerja maksimal. Jadi mereka sudah bekerja keras. Masing-masing sudah punya penilaian ya. Kang Saan tadi menyebutkan Nasdem punya penilaiannya, Bung Noel juga punya penilaiannya. Kalau dari Joman, kenapa selain tadi penggabungan menteri, selain penggabungan kementerian, selain ada pembentukan kementerian baru, perlu ada reshuffle nama-nama lain di luar tujuan penggabungan ataupun pembentukan kementerian baru tadi? Ya, ini kan bagian dari masukan yang kita berikan ke Presiden. Karena kalau kita yang memberi penilaian kan itu lebih objektif. Persis kayak tadi senior saya sampaikan.
kalau secara subjektif mungkin Nasdem akan menyampaikan bahwa kementerian dari Nasdem akan baik. Nah, tapi kan harus ada perspektif lain atau ada opini yang berimbang bahwa kita melihatnya justru kementerian menteri yang tadi saya sampaikan, saya tidak mau menyampaikan bahwa ini menteri Nasdem. Tapi ketika mereka masuk dalam kekuasaan, mereka adalah pejabat negara. Pejabat negara yang menurut saya hari ini mereka secara kinerja tidak menunjukkan kinerja yang begitu baik di luar harapan yang kita harapkan sebagai publik. Contoh sederhana yang tadi saya sampaikan persoalan maraknya akun-akun kelompok radikal, begitu juga maraknya akun-akun yang berbasis teroris, dan begitu juga Kementerian Pertanian yang kita lihat masih langkanya pupuk subsidi. Dan ini kan perhatian yang sering disampaikan oleh Presiden soal 33 triliun subsidi pupuk, feedbacknya tidak ada. Nah, ini kan ada di regulasinya dari Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian selalu menyampaikan data-data yang menurut kita tidak faktual. Karena fakta yang di lapangan sampai detik ini pupuk langka, pupuk subsidi. Gitu loh, Mbak. Jadi ya nggak apa-apa. Artinya tadi apa yang disampaikan senior saya memang itu penilaian subjektifnya sebagai sesama kader Nasdem. Tapi sekali lagi ini tidak ada kaitan dengan kader Nasdem. Tapi ini berkaitan dengan kinerja pejabat atau menteri yang kita kritik atau yang kita sampaikan ke Presiden agar Presiden memberi sebuah penilaian terhadap kinerja beberapa menteri yang hari ini bekerja untuk Presiden. Artinya kan Presiden dari awal mengingatkan bahwa semua menteri harus satu visi dengan Presiden, satu visi dan misi dengan Presiden. Artinya kalau tidak satu visi dan misi Presiden lagi, pilihannya sudah mundur atau diganti, gitu loh, Mbak. Nah, bicara soal reshuffle ini kan sudah berkali-kali terjadi di pemerintahannya Pak Jokowi sejak periode pertama hingga sekarang periode kedua. Kalau Kang Saan lihatnya sejumlah reshuffle yang terjadi ini apakah memang bisa menjamin lebih baiknya kinerja para pembantu presiden atau justru di publik persepsinya jadi kok selama ini penunjukan menterinya tidak sesuai ya, tidak bisa perform ya menterinya, artinya presidennya juga seperti apa ini mengkoordinasikan para menterinya. Kalau Kang Saan melihatnya seperti apa? Ya, pertama tentu yang namanya reshuffle ataupun ada rotasi ya di antara kementerian yang di bawah Presiden Jokowi, itu kan semangatnya untuk meningkatkan kinerja pemerintahan Pak Jokowi agar pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua ini mampu meninggalkan sebuah warisan pemerintahan yang bisa dikenang oleh publik terkait dengan berbagai capaian-capaian yang sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Nah, terkait dengan berbagai hal, misalnya penilaian terhadap para menteri, tentu penilaian-penilaian tadi yang disampaikan oleh Bang Immanuel maupun juga oleh yang lain, tentu itu bisa menjadi salah satu catatan bagi Pak Jokowi. Walaupun misalnya dari sisi-sisi yang tadi disampaikan oleh Bang Immanuel, bisa terkait dengan soal kelangkaan pupuk subsidi misalnya. Pupuk subsidi ini kan bukan problem hari ini saja, ini kan problem sebelum-sebelumnya. Di era Pak Jokowi periode pertama pun yang namanya pupuk subsidi itu kan sudah persoalan. Nah, pelan-pelan saya juga memahami karena saya juga secara ini ada sering ke lapangan dan sebagainya, dan kebetulan juga basis saya itu ada di daerah pertanian. Pelan-pelan kan ketika misalnya ada persoalan terkait dengan kelangkaan, terkait dengan samping langka dan mahal, pelan-pelan kan terjawab. Mulai hari ini misalnya ketika musim tanam lagi kan gitu kan, pupuk sudah mulai ada lagi kan dengan harga yang relatif terjangkau. Nah, yang terkait dengan soal akun-akun teroris, akun-akun radikal itu kan sudah menjadi fokus perhatian dari awal, dan sudah banyak Kemeninfo itu memblokir situs-situs yang terkait dengan hal-hal yang bersifat radikal maupun hal-hal yang berbau dengan ajaran-ajaran terorisme. Tapi apa yang disampaikan oleh Bang Immanuel sekali lagi tentu juga ini
kalau suatu ketika reshuffle dilakukan dan kedua menteri ini tidak direshuffle oleh Pak Jokowi, tentu itu harus menjadi catatan apa yang disampaikan oleh Bang Immanuel. Jadi mau di-reshuffle tidak di-reshuffle itu catatannya harus jadi kritik untuk para menteri ya? Kritik untuk para menteri itu penting menurut saya hal seperti itu. Oke, kalau dari Bung Noel, jadi kita kan masih menunggu nih reshuffle yang taunya hanya Pak Jokowi. Tapi apa sih yang dititipkan oleh kawan-kawan dari Joman? Siapapun nantinya yang di reshuffle Pak Jokowi, siapapun yang nantinya menempati kursi menteri, apa sih yang diinginkan oleh Joman? Ya gini, tadi saya mengungkapkan apresiasi terhadap bangsaan dengan sikap demokratisnya, artinya kritik itu adalah bagian yang harus dilakukan. Harapan kita Jokowi mania adalah reshuffle kedua di pemerintahan terakhir Jokowi ini, kita berharap menteri-menteri ini punya kinerja yang bisa mengimbangi apa yang diinginkan oleh presiden. Persis tadi yang disampaikan Bang Saan, jangan sampai presiden meninggalkan legasi yang buruk buat bangsa ini. Kita lihat presiden luar biasa, kinerjanya begitu tinggi, harapan masyarakat di presiden, kemudian di menteri-menterinya mereka malah leha-leha, duduk-duduk menikmati jabatan sebagai menteri. Artinya yang kita khawatirkan dampak kinerja buruk pembantunya itu berdampak terhadap legasi presiden itu sendiri. Jadi ya kita tidak akan pernah diam untuk mengkritik menteri-menteri yang secara kinerja buruk. Jadi sekali lagi harapan kita relawan Jokowi, bangsa ini, rakyat ini, semoga reshuffle jilid 2 ini mendapatkan hasil yang baik. Artinya jangan juga sampai nanti menteri-menteri menjadi kelompok-kelompok yang menikmati atau kelompok penikmat kekuasaan. Lupa bahwa mereka dimandatkan untuk bekerja buat bangsa dan rakyat ini. Karena presidennya selalu menyampaikan pesan-pesan yang berbasis kinerja. Gitu, Mbak. Jadi penyegaran di komposisi menteri ini harus seiring juga dengan kinerja yang lebih baik. Kapannya nanti kita tunggu keputusan presiden, apakah betul pekan ini atau bukan pekan ini. Kita nantikan keputusan dari presiden, karena ini hak prerogatifnya presiden. Terima kasih atas waktunya Immanuel Ebenezer, Bung Noel, Ketua Relawan Jokowi Mania. Terima kasih Kang Saan Mustafa, Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI telah bergabung dengan kita. Terima kasih Bang Immanuel. Terima kasih, selamat sore, sehat-sehat selalu.